Renungan Harian Kristen hari ini diberi judul Asal Orang Lain Tidak Menderita, yang diambil dari Imamat pasal yang ke-13 ayat 29 sampai 59. Setiap orang Israel yang menunjukkan gejala penyakit kulit, yakni bercak putih yang lebih dalam dari kulitnya atau bengkak putih kemerahan, harus memeriksakan diri kepada imam. Setelah pemeriksaan, jika orang tersebut didapati tahir, dia harus menjalani isolasi untuk melindungi komunitas. Tindakan isolasi ini dianggap sebagai langkah bijak. Lebih baik beberapa orang mengisolasi diri daripada seluruh komunitas terjangkit penyakit. Ritual dan pemeriksaan yang ketat ini mencerminkan komitmen masyarakat Israel untuk menjaga kesehatan dan kebersihan. Setiap anggota komunitas diingatkan untuk selalu waspada dan berpartisipasi dalam menjaga kesehatan bersama. Dengan saling mendukung dan memperhatikan kesehatan satu sama lain, komunitas dapat terhindar dari wabah penyakit yang lebih besar. Kesadaran dan tindakan kolektif ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan aman untuk semua. Akhirnya, melalui usaha bersama, komunitas dapat menemukan harapan dan ketahanan meskipun menghadapi tantangan kesehatan. Pesan ini mengingatkan kita bahwa kesehatan adalah tanggung jawab bersama yang memerlukan partisipasi aktif dari setiap individu. Dengan komitmen dan kerjasama, setiap orang dapat berkontribusi untuk mencegah penyebaran penyakit dan menciptakan masa depan yang lebih sehat. Demi alasan yang sama, penderita harus menunjukkan penampilan berbeda untuk memberikan peringatan. Sambil mengenakan pakaian koyak-koyak rambut terurai dan dengan menutupi sebagian wajahnya, ia harus menyerukan statusnya yang najis. Meski aturan ini mungkin terkesan tak berperasaan lebih baik, ia menjauhkan diri daripada menyebabkan orang lain menderita penyakit yang sama. Kewajiban ini bukan hanya demi keselamatan orang lain, tetapi juga untuk menghormati perjuangannya sendiri. Setiap langkah yang diambil untuk menjaga jarak adalah pengingat akan ketidakpastian yang harus dihadapi. Namun di balik semua kesedihan itu ada harapan untuk hari-hari yang lebih baik. Dengan setiap peringatan yang disampaikan, ia membangun kesadaran akan penyakit yang mengancam. Setiap suara yang terdengar menciptakan gelombang perubahan, mendorong orang lain untuk lebih peka dan peduli. Dengan pengetahuan yang disebarkan, ada harapan untuk mencegah penyebaran lebih lanjut. Setiap langkah kecil menuju kesadaran menjadi bagian dari perjuangan melawan stigma yang ada. Dalam perjalanan ini, ia menemukan kekuatan dalam diri sendiri dan dukungan dari orang-orang di sekitarnya. Akhirnya, melalui perjuangan dan pengorbanan, muncul sebuah keinginan untuk menyebarkan harapan kepada yang lain. Hal ini juga diperluas ke benda-benda yang berpotensi menjadi sarana penyebaran penyakit kulit. Pakaian sehari-hari yang pernah dikenakan oleh penderita harus diwaspadai. Pakaian dengan tanda penyakit harus diasingkan lalu dibakar atau dicuci. Lebih baik mereka kehilangan pakaian yang mahal daripada membuat komunitas umat Tuhan terancam. Pencegahan harus menjadi prioritas utama bagi setiap individu dan keluarga. Edukasi tentang cara menangani pakaian yang terkontaminasi sangat penting untuk mencegah penyebaran penyakit. Setiap anggota masyarakat perlu dilibatkan dalam upaya pencegahan ini. Kesadaran yang tinggi tentang risiko penyebaran penyakit dapat menyelamatkan banyak nyawa. Dengan membangun komunitas yang peduli, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman untuk semua. Keterlibatan aktif dalam program kesehatan masyarakat akan memperkuat rasa solidaritas. Upaya bersama ini akan membawa perubahan positif dalam cara kita menangani kesehatan dan kebersihan. Dengan langkah-langkah pencegahan yang tepat, kita dapat memutus rantai penyebaran penyakit. Setiap tindakan kecil dapat memberikan dampak besar bagi kesehatan masyarakat. Kita semua memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan yang lebih sehat. Dengan komitmen dan kerjasama, masa depan yang lebih sehat akan terwujud. Dalam hidup kita di tengah komunitas, terkadang hal-hal yang berharga secara pribadi harus dikorbankan demi kebaikan bersama. Kesadaran itu diajarkan melalui aturan ini yang mengajarkan nilai-nilai kepedulian dan pengorbanan. Penderita penyakit kulit menghadapi dilema yang tidak mudah, harus memilih antara kesehatan komunitas dan kondisi pribadi mereka. Mereka harus mengorbankan kebebasan harga diri dan harta benda mereka untuk menjaga kesejahteraan umat Tuhan secara keseluruhan. Dalam situasi ini, pengorbanan menjadi sebuah panggilan untuk mengutamakan kepentingan kolektif di atas kepentingan individu. Pengorbanan tersebut bukan hanya fisik, tetapi juga emosional saat individu berjuang dengan stigma dan penilaian dari orang lain. Namun dengan adanya rasa empati dan saling mendukung, komunitas bisa tumbuh menjadi lebih kuat dan lebih inklusif. Ketika kita belajar untuk saling mengorbankan demi kebaikan yang lebih besar, kita menyusun fondasi untuk masa depan yang lebih baik. Setiap langkah kecil menuju pengorbanan menciptakan dampak yang signifikan bagi kehidupan orang-orang di sekitar kita. Dengan semangat saling peduli, kita dapat mengubah tantangan menjadi kesempatan untuk berbagi dan tumbuh bersama. Teladan ini dinyatakan secara sempurna oleh Yesus Kristus yang dengan penuh cinta dan pengorbanan mengambil beban penyakit kita untuk membawa keselamatan. Bahkan ia dengan rela menanggung penyakit kita dan menjadikan dirinya hina
agar umatnya tidak lagi menderita akibat dosa. Melalui penderitaannya kita diajarkan untuk menemukan kekuatan dalam kelemahan dan pengharapan dalam kesedihan. Yesus Kristus menjadi contoh teladan sejati yang mengajak kita untuk saling mengasihi dan berempati satu sama lain. Dengan menghayati ajarannya kita dapat membangun dunia yang lebih baik dan penuh kasih sayang. Semangat yang ditinggalkan oleh Yesus Kristus terus menginspirasi kita untuk mengatasi kesulitan hidup dengan iman dan harapan. Dengan masing-masing tindakan baik yang kita lakukan, kita meneruskan warisan kasih-Nya kepada dunia. Akhirnya kita diingatkan bahwa setiap langkah kecil menuju kasih dan pengampunan dapat mengubah hidup seseorang. Dengan mengikuti teladan Yesus Kristus, kita berusaha untuk menjadi cahaya bagi sesama dan menebarkan kebaikan dimanapun kita berada. Melalui setiap tindakan penuh kasih, kita menghargai pengorbanannya dan memperkuat ikatan antar manusia. Sungguh kita perlu menumbuhkan kesadaran yang demikian untuk menciptakan dunia yang lebih baik bagi sesama. Ketika kita ditimpa derita, hal terkecil yang bisa kita lakukan adalah melindungi sesama dari derita yang serupa. Tak apalah kebebasan kita jadi terbatas atau kita kehilangan beberapa hal, asalkan orang lain tidak menderita. Kita harus ingat bahwa setiap tindakan kecil dapat membawa perubahan besar dalam kehidupan orang lain. Dengan saling mendukung, kita menciptakan jaringan kasih sayang yang tak terputus, membangun harapan di tengah kesulitan. Kesadaran atas penderitaan orang lain mendorong kita untuk bertindak dengan lebih empati dan keberanian. Saat kita bersatu untuk tujuan yang sama, kita menyalakan api perubahan yang tidak hanya menyentuh hati tetapi juga menyelamatkan jiwa. Dengan setiap langkah kecil yang kita ambil, kita menggenggam potensi untuk menciptakan dunia yang lebih penuh kasih dan pengertian. Mari kita berkomitmen untuk tidak hanya melihat penderitaan tetapi juga mengambil langkah nyata untuk mengatasinya. Dengan memahami bahwa kita semua terhubung, setiap tindakan kita memiliki dampak yang luas terhadap kehidupan orang lain. Kesadaran ini harus menjadi pendorong bagi kita untuk terus berjuang demi kebaikan dan keadilan di dunia. Prinsip mencegah lebih baik daripada mengobati tampaknya melatar belakangi aturan lebih lanjut tentang penyakit kulit di dalam perikop yang kita baca. Melalui penguatan pencegahan, kita dapat mengurangi risiko komplikasi yang lebih serius di masa depan. Pendidikan masyarakat tentang tanda-tanda awal penyakit kulit bisa menjadi langkah penting dalam upaya ini. Selain itu, akses mudah ke perawatan kesehatan kulit dapat membantu mendeteksi masalah lebih awal. Menerapkan rutinitas perawatan kulit yang baik juga berperan penting dalam pencegahan. Dengan meningkatkan kesadaran, kita dapat membangun budaya yang lebih peduli terhadap kesehatan kulit. Akhirnya, kolaborasi antara individu profesional kesehatan dan lembaga dapat menciptakan perubahan yang signifikan. Dengan semua upaya ini, kita berharap dapat meminimalkan angka kejadian penyakit kulit di masyarakat. Penguatan prinsip mencegah lebih baik daripada mengobati tidak hanya bermanfaat bagi individu tetapi juga untuk kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Dalam jangka panjang, pendekatan pencegahan ini dapat mengurangi beban biaya perawatan kesehatan yang disebabkan oleh penyakit kulit. Dengan demikian, investasi dalam pencegahan bukan hanya langkah bijak tetapi juga langkah yang berkelanjutan untuk masa depan. Amin. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa subscribe, komen, like, share, dan nyalakan loncengnya biar tidak ketinggalan update renungan hariannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.